Pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah pandemi. Diduga sebagai kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Kasus tersebut berasal dari kota Wuhan di China yang bernama coronavirus. Kenaikan kasus COVID-19 di China makin menjadi-jadi pada awal pekan ini. Rekor tertinggi angka COVID-19 baru pada Sabtu pekan lalu, di mana kasus COVID-19 menyentuh 39.791 penularan. Sebanyak 250 juta penduduk di Tiongkok diduga terinfeksi COVID-19 selama Desember 2020. Berdasarkan jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi, pada 30 Januari, WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai pusat perhatian internasional. Terdapat kurang lebih 192 negara di dunia melaporkan bahwa masyarakat mereka telah terjangkit COVID-19, tidak terkecuali negara Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, mengakibatkan beberapa perusahaan dan pabrik mengambil langkah untuk mengurangi kerugian akibat COVID-19. Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia yaitu harus melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Sehingga banyak perusahaan dan pabrik yang terpaksa melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Pemutusan hubungan kerja ataupun PHK memang membawa sengsara. Putus hubungan kerja berarti putus nafkah keluarga. Para buruh mencari cara memutar otak untuk mencari pekerjaan pengganti untuk memberi makan anak dan keluarga. Dan salah satu korban yang terkena dampak tersebut ialah Ibu Evita Kristiana. Ibu Evita Kristiana merupakan wanita berusia 40 tahun. Ibu Evita dulunya bekerja di pabrik tas selama 15 tahun, namun dengan adanya pandemi ini, mata pencariannya pun mau tidak mau harus berhenti. Karena adanya pemutusan hubungan kerja massal, padahal pekerjaannya merupakan ladang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Akibat adanya PHK massal, ia pun tidak mendapatkan lagi pendapatan yang setara dengan upah minimum DKI Jakarta. Demi menyambung kehidupan keluarganya, beliau pun mencari cara untuk mendapatkan sepeser uang dan membiayai kehidupan keluarga sehari-hari. Apa saja rela dilakukan seperti membuka usaha warung makan, kerja serabutan, dan bahkan saat ini beliau menjadi pekerja jalanan.
Nama saya Ibu Evita Kristiana, umur saya kurang lebih 40 tahun. Sekarang saya kerja sebagai badut jalanan. Sebelum saya kerja jadi badut jalanan, saya dulu kerja di PT Dayung Dunia Subur yang ada di daerah Bantar Gebang. Saya bekerja kurang lebih 15 tahun, dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Pas terjadinya COVID, saya diberhentikan, di PHK. Memang dapat pesangon, tapi tidak banyak. Terus saya buka pecel ayam. Buka pecel ayam saya bertahan cuma 4 bulan karena penghasilannya enggak memadai sama buat bayar lapaknya. Terus dari situ saya jualan di event-event gitu. Cuma karena di event di pasar malam juga, karena lagi COVID, pasar malam dan event pun nggak dibolehkan ya. Di situ saya dapat ide dari teman suami saya. Teman suami saya ngebadut di daerah Kemang Pratama. Di situ saya coba-coba ngikut dia dengan sewa kostum badut itu sehari semalam 30.000. Di situ saya alhamdulillah dapat modal untuk beli kostum sendiri. Akhirnya saya beli kostum. Saya sama suami saya jalan bareng, terus sampai anak saya meninggal nggak punya biaya. Menurut Ibu Evita, dari hasilnya sebagai pekerja jalanan, pendapatannya sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah suami saya sekarang dapat kerjaan di daerah Bandung. Cuma saya nggak tahu ya gajiannya, belum pernah gajian sih, soalnya masih kurang dari sebulan. Mudah-mudahan emang ini jalan yang terbaik. Ada rasa takut kena COVID juga, cuma gimana ya, tuntutan hidup, takutnya anak-anak saya nggak bisa makan. Ya sebagai seorang ibu, apapun pasti dilakuin buat anak-anaknya. Saya sering banget ditangkap Satpol PP sampai 5 kali, kostum saya pernah disita, saya pun sampai babak belur di beberapa Satpol PP. Jatuh kakinya sampai luka-luka. Pada saat menjalankan pekerjaannya sebagai badut kostum, ketika pandemi COVID sedang tinggi-tingginya, beliau mengatakan bahwa sebenarnya terdapat rasa takut akan terpapar COVID-19. Namun, apabila tidak menjalankan pekerjaan ini, beliau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jangan pernah menyerah dalam hidup. Temukanlah alasan dan teruslah berjuang. Memang tidak semua usaha itu dipermudah, tetapi semua yang berusaha pasti akan berbuah.